Kalau dari saya untuk akses media sosial itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau misalnya saya ketinggalan dompet, saya masih lebih santuy. Tapi kalau saya ketinggalan handphone, nah itu langsung panik. Jangan malu untuk mendengarkan kepala kita yang mengatakan nggak bisa, kamu miskin, jangan beli gitu. Karena kalau kamu beli, kamu bakal ke sekian minggu itu kamu harus hemat dan sebagainya. Penting banget nggak untuk membeli? Kita kan tadi sudah berbicara nih sama Kak Hajar terkait kecenderungan-kecenderungan yang sudah dilakukan dalam bermedia sosial dan hasilnya tadi ya berpotensi yang menjurus ke FOMO tadi. Nah, Bu Citra, saya mau tanya nih, sebenarnya penyebabnya orang bisa berpotensi kategori FOMO itu apa sih biasanya penyebabnya? Oke, kalau secara teori sebenarnya banyak. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali yang memberikan teori-teori ini itu, tapi mungkin ini yang paling relate. Satu yaitu tadi dari segi psikologis orang membutuhkan pengakuan. Orang butuh pengakuan, kemudian dia belum menemukan dirinya gitu. Jadi dia belum tahu ini saya sebenarnya bisanya apa gitu. Nah, dia butuh pengakuan itu dan dia melihat itu dari orang lain. Jangan mencoba selalu melihat dia ngapain, orang lagi apa, trennya apa. Nah, itu kalau ditarik dari segi komunikasinya, jadi menurut penelitian juga nih mengatakan bahwa biasanya kalau kita sibuk di dunia maya, itu berarti kita kurang sibuk di dunia nyata. Artinya gini, komunikasi kita di lingkungan kita, di dunia nyata kita, di real life kita, itu kurang bagus. Kita nggak punya teman cerita. Kita nggak punya teman curhat, terus kita nggak punya teman sefrekuensi yang mungkin kita sekedar pengen, aku lagi pakai baju baru nih, menurut kalian aku gemuk apa enggak gitu. Kalau kita punya teman yang satu circle, itu kan kita bisa celah-celah, ya apaan sih bajunya begini, ya ada baju lebih murah kalau begini. Tapi kalau misalnya kita nggak punya teman senyaman itu, dimana kita bisa terbuka-terbukanya, maka kita kemudian mencarinya itu ke media sosial. Nah, akhirnya kalau dia sudah sampai di level FOMO itu biasanya akhirnya caper, bikin konten apa biar viral supaya dia memperhatikan, karena di real life nggak ada yang merhatiin dia biasanya. Dia lebih pemalu. Pernah dengar nggak sih tuh istilah? Kenapa ya kalau di chat kamu lebih cerewet misalnya? Betul. Pas ketemu di real life tuh diam-diaman. Diam. Iya, karena tidak semua orang nyaman untuk mengeluarkan butuh waktu untuk kita bisa connect dengan orang. Nah, kalau orang punya keterampilan komunikasi yang cukup, itu bisa dengan cepat nyambung. Kamu suka ini ya? Wah, kenal ini nggak? Nah, akhirnya, tapi itu kan butuh keterampilan. Jadi memang kalau kita melihat gejalanya, kenapa sampai orang kepoin harga baju yang dipakai si A, kita kepoin dia makan di mana dan sebagainya. Ya itu karena mungkin ya, tapi ini hasil penelitian juga sih. Karena kita nggak punya teman yang kita bisa kepoin bareng-bareng. Kamu pakai ininya baru ya? Kemarin beli handphone ini di mana? Bagus nggak ininya? Itu akhirnya mencarinya ya di media sosial, karena role modelnya itu dan sebagainya itu adanya di media sosial. Nggak punya teman diskusi, coba deh dicek lagi. Iya, betul. Menarik ya, Bu. Tapi memang beberapa yang saya temukan seperti itu. Jadi terkadang ada di grup WhatsApp, ada teman saya nih paling aktif sekali kalau di grup, paling ini heboh ya. Tapi setelah kita ketemu dia pendiam atau sabar, ini kok beda ya dari media sosial. Kayak mungkin dunianya dia lebih nyaman lebihnya di media sosial begitu ya. Biasanya memang begitu, karena ketika kita di media sosial kan yang dihadapi itu layar. Kita nggak melihat reaksi orang. Jadi kadang-kadang kan kita takut sekali dengan reaksi orang. Gitu. Kalau saya ngomong gini, dia tersinggung nggak ya? Dia ketawa nggak ya kalau saya jokesnya begini? Reaksi orang itu sangat seringkali kita butuh banget sama reaksi orang. Nah, di media sosial pun sebenarnya begitu. Ketika kita memposting foto, kalau kita nggak selesai dengan diri kita nggak bisa mikirin, pokoknya saya mau posting saja apa yang menurut saya bikin saya happy. Sepanjang itu beretika ya postingannya, itu pastikan kita baik-baik saja kalau postingan kita itu hanya 3 yang likes. Kalau kita live, siap nggak kita hanya 4 yang melihat kita, story kita dan sebagainya, udah capek-capek diedit misalnya, cuma 5 atau 10 yang like, siap nggak? Nah, begitu juga dengan di real life. Kalau di real life kita udah celah-celahan, gendutan, segala macam, bukan body shaming ya, celah-celahan biasa kalau kita dekat, maka
biasanya kita juga tidak terlalu peduli dengan apapun yang di luar sana. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kita perbaiki dulu real life kita, relationship kita yang nyata, teman-teman dekat kita. Karena sebenarnya teman-teman kita itu cermin kita gitu loh. Mereka teman-teman beneran ya, bukan teman yang ya teman yang sekedar teman, tapi teman-teman beneran yang punya, yang bisa terbuka. Kita bisa terbuka, aku lagi miskin nih, aku lagi pengen makan di sini nih, aku lagi pengen baju ini, misalnya menurut kamu cocok nggak sama saya, misalnya teman yang bisa mendukung kita, yang nggak membuat, yang setara sama kita dalam artian tidak menganggap kita itu lebih rendah, lebih bodoh atau apapun, tapi benar-benar komunikasi yang sehat, yang setara, yang positif, yang empati, yang kalau kita curhat dia nggak curhat balik. Ngerti nggak? Saya tuh susah sekali bikin skripsi ini. Ada nggak teman kayak gitu? Saya tuh susah sekali ketemu dosen pembimbing, susah sekali. Ya jadilah pendengar yang baik. Bukannya kamu mah masih untung, saya dulu gitu. Akhirnya kita jadinya malah mendengarkan curhatan dia. Nah itu yang membuat orang akhirnya craving atau ke media sosial dan cerita, curhat, dan akhirnya kemana-mana nih persoalannya itu. Oke, terima kasih. Nah, saya yakin teman-teman Edukons juga penasaran ya, gimana sih mengatasi atau menghindari karakter ataupun gangguan FOMO ini. Namun, saya tadi tertarik pertanyaan-pernyataannya Bu Citra terkait tadi ketika ada respon negatif dari, misalkan orang lain yang di media sosial memberikan respon negatif. Kalau dari Hajar punya pengalaman itu nggak? Update sesuatu, ternyata ada yang unlike atau memberikan komen negatif nih, apa yang merasa Hajar akan? Kalau dapat komen negatif kan itu saya ambil sebagai kritikan atau saran saja Kak begitu. Jadi mungkin ya saya tanggapi, kalau untuk Ditanggapi balik gimana? Saya tanggapi yang baik, bilang terima kasih atas sarannya begini-begini. Kalau misalnya kalau memang nggak suka ya pasti saya nggak ditanggapi. Iya, nggak ditanggapi. Atau belum langsung diblok langsung. Diabaikan. Ya diabaikan saja. Jadi untuk pikirkan, lanjutkan saja apa yang kita lakukan. Terserah orang mau bilang apa ya gitu Kak. Yang penting selama tidak merugikan teman-teman atau followers yang lain. Oke. Nah, terima kasih. Nah, tadi Bu Citra juga sudah jelaskan ya bahwa ada dampak negatifnya ya Bu Citra. Kalau ketika seorang mengalami FOMO ini, tadi ada finance-nya, keuangannya, ada hubungan sosio-emosionalnya dengan lingkungannya tentunya. Nah, Bu Citra mungkin bisa berbagi nih kepada teman-teman Edukons, gimana sih mengatasi supaya bisa move on nih bagi orang-orang yang sudah mungkin menganggap dirinya FOMO, ataupun bagi orang-orang yang menghindari untuk tidak ke situ. Bu Citra mungkin bisa berbagi. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman sendiri dan saya melihat bagaimana lingkungannya, karena ya kebetulan lingkungannya kan banyak anak-anak remaja gitu kan. Walaupun menurut penelitian sebenarnya yang banyak yang FOMO itu milenial sih. Ya milenial berarti ya kalangan seumuran saya lah. Kan kalau yang seumuran Hajar itu nggak mungkin milenial, mungkin generasi Y ya. Jadi itu harus dipertegas lagi. Pertama itu tadi saya bilang komunikasi. Bangun komunikasi yang nyata di real life. Komunikasi dengan diri sendiri dulu. Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Kita udah yakin saya mau ini, kompetensi saya ini, keahlian saya ini, kecerdasan saya ini, saya mau posting kehidupan saya misalnya. Oke, tapi kita udah siap gitu. Kalau ada yang nggak like, ada yang apaan sih emang situ artis dan sebagainya gitu kan. Nah itu kita udah siap, kita nggak sakit hati sama itu. Kita udah bisa memilih, kita udah tahu selalu ngobrol sama diri kita sendiri. Ini saya kalau saya posting ini, saya siap nggak kalau ada yang komentar, gemuk, lipstiknya jelek, kurusan, mukanya kok gitu segala macam. Itu kita udah siap atau tidak. Yang kedua, love me right. Kalau saya bilang love yourself itu biasanya basi, klise gitu. Tapi gini, love me right itu dalam artian gini, itu tadi karena kita udah bisa ngobrol sama diri kita sendiri, yang paling tahu batasan apa yang bisa bikin kita happy, yang bisa bikin kita stres, yang bisa bikin kita marah, itu apa? Itu kita udah tahu. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri, tapi jangan cinta buta. Dalam artian gini, karena misalnya Kak Yusri gak mau temenan sama saya, Hajar gak mau temenan sama saya misalnya, terus saya menganggap terserah kalau kalian gak mau temenan sama saya, yang penting I love myself gitu. Ya coba kita ngaca dikit, kok dunia tuh kayaknya menjauh gitu. Nah
mungkin ada perilaku kita yang toksik yang membuat orang-orang tuh menghindari kita. Jadi jangan cinta buta sama diri juga. Jadi cintanya harus makanya komunikasi sama diri sendiri itu harus bagus, intranya itu harus bagus. Kita juga jadinya tidak marah ketika kita melihat ada teman kita yang ke kafe, menikah kita nggak diundang, dia bikin apa-apa, ya jahat ya aku kok nggak diajak gitu. Kita biasa aja. Saya selalu bilang begini, percayalah dalam sebuah grup pasti ada grup kecil lagi. Jadi hindari menganggap bahwa dunia itu berputar bersama kita. Karena ada dunia-dunia, kita tuh punya orbit sendiri dan orang juga punya orbit sendiri. Sedekat apapun kita. Jadi kalau kita nyaman dengan diri kita, maka kita akan tidak mudah sakit hati. Wah, dia makannya di tempat ini. Dia pakai baju ini mulu, dia ke kafe mulu, dia circle-nya begini. Saya nggak diajak-ajak. Padahal kita kan satu geng misalnya. Ya mungkin. Oke, yang ketiga, ini penting literasi digital. Kenapa? Karena salah satu tujuan orang nggak mau, salah satu yang dilakukan orang yang FOMO itu nggak mau ketinggalan update. Misalnya ada tuh aplikasi yang membuat muka kita ada di video klip Blackpink, ada di film-film India misalnya, atau bagaimana wajah kamu kalau kamu menjadi putri Inggris misalnya. Kita nggak tahu ketika kita mendownload aplikasi-aplikasi tersebut, kita menyerahkan banyak sekali identitas sosial kita. Nah itu penting. Jadi literasi digital itu bukan sekedar kita punya followers banyak, kita bisa mengedit foto, mengvideo, bikin konten dan sebagainya. Tapi ada 4 sebenarnya. Ada digital skillnya, ada etikanya, ada budayanya, dan ada keamanannya. Kalau skill dan keamanan, nah itu memang untuk keamanan. Kalau etika dan budaya itu untuk kenyamanan. Saya selalu bilang hidup itu harus aman dan nyaman. Jangan terbiasa dengan yang aman tapi nggak nyaman. Atau kita nyaman tapi itu nggak aman. Kita nyaman nih ngedit foto kan, mendownload berbagai macam aplikasi. Misalnya gini, kamu nggak punya aplikasi TikTok misalnya, ya nggak kekinian kamu gitu. Saya tanya ke diri saya, Citra, are you sure? Yakin kamu mau download TikTok? Kamu pede nggak? Mukanya begini loh, kamu bakal dilihat semua orang, paling nggak mahasiswa kamu. Itu satu. Yang kedua, siap nggak kamu nggak ada yang follow? Itu beban mental gitu. Jadi kita ngomong sama enggak lah. Oke, TikTok itu bukan untuk saya gitu. Jadi saya cukup Facebook sama ini aja. Kayaknya ini dunia saya. Terus yang utama lagi adalah karena kita ingin sekali berada di satu circle. Harus kita sadari bahwa di circle itu yang paling utama dalam dunia digital yang sering terlupakan adalah etika. Izin. Sering terjadi ketika kita ngumpul-ngumpul, yang kita lakukan adalah langsung live story, live IG tanpa minta izin. Sebaiknya minta izin. Hey, halo teman-teman, boleh nggak kita live? Oh boleh gitu. Boleh nggak fotonya saya update dan saya tag kalian semua? Karena ada orang terserah kalian buat, tapi jangan nge-tag saya ya. Berarti dia udah memprivate account dia sehingga walaupun di tag nggak muncul, mungkin ada hati yang harus dijaga ya. Jadi tetap minta izin, ada hati. Jangan guys kita lagi mau ngumpul, minta izin lah. Etikanya seperti itu. Sama seperti ketika kita gini loh, ketika kita ngumpul nih janjian sama Kak Yusri janjian yuk ketemu. Iya. Terus misalnya Kak Yusri mau bawa pacarnya, minta izin dulu lah sama saya. Boleh nggak saya bawa pacar gitu? Oh boleh. Nah ini pacar loh satu. Tiba-tiba live story dilihat oleh 150 orang. Ibaratnya kita lagi makan berdua, ditontonin 150 orang. Penting nggak 150 orang itu tahu kita lagi makan berdua gitu. Apalagi, jadi di real life aja kita minta izin, apalagi kalau di dunia maya. Dimana jadi sekali lagi yang harus diingat adalah ada hati yang harus dijaga, ya ada privacy. Jadi minta izin itu penting, terutama kalau kita kontenin anak-anak nih. Ini sekalian saya kasih tahu ya, karena banyak sekali yang membuat konten dari adik-adiknya dengan tujuan biar viral, ya kan? Satu, jejak digital itu nyata. Orang-orang bisa men-scroll kembali apa yang sudah dilakukan. Kita ngeprank misalnya lembaga beasiswa ya bisa saja kemudian jangan deh dia ajaib gitu ngeprank mulu. Jadi literasi digital itu penting. Tidak sekedar saya bisa pakai aplikasi A, bisa punya follower banyak, saya bisa kekinian, tapi 4 itu
skillnya bagus, etikanya oke, budayanya paham, keamanan juga dijaga. Itu jadi biar aman dan nyaman. Yang terakhir JOMO. JOMO itu joy of missing out. Jadi dia kayak kebalikannya dari FOMO. Kita baik-baik aja tanpa notifikasi, kita baik-baik aja tanpa media sosial. Sekali lagi saya berbicara sebagai orang yang tidak bekerja di media sosial. Beda kasus lagi kalau misalnya Hajar dia harus dia harus ngelihat tren. Kira-kira kalau saya ngendorse skincare pakai bahasa apa atau model apa ya trennya yang lagi ini sekarang ya. Dia penting. Tapi kalau kayak modelan kita nih ya yang followers juga segitu, yang like juga segitu, ya kali gitu harus pakai notif. Kecewa juga kan, kok nggak bunyi-bunyi, ini sinyal jelek ya gitu kan, baperan juga jadinya. Jadi itu kunci, tapi menurut saya dasarnya adalah banyak-banyakin ngobrol sama diri sendiri. Itu yang utama. Terima kasih. Nah, saya baca satu artikel ini Kak. Ini berkaitan dengan yang dijelaskan Bu Citra tadi terkait salah satu yang bisa dilakukan untuk menghindari ataupun move on dari FOMO ini adalah digital literacy. Di sini artikelnya bilang begini, Bu Citra, bahwa orang yang masuk kategori FOMO atau cenderung FOMO, dia berpotensi untuk selalu melanggar tadi ethical literasi tadi, di etikanya, karena dia berusaha untuk menjadi terdepan untuk publish sesuatu. YouTube yang sebelah memposting ini dia berusaha juga untuk melakukan itu, jadi dia sudah menyampingkan etikanya tadi. Itu gimana Bu Citra? Ya karena memang FOMO itu sebuah masalah ya, kayak gangguan memang. Tapi menyatakan diri bahwa aduh saya FOMO nih, saya butuh bantuan, itu kan juga butuh kekuatan besar. Pastilah ketika kita pengen sekali sesuatu, maka kita banyak menabrak rambu-rambu. Ya itu tadi saya bilang, dalam kehidupan nyata, misalnya zaman dulu tuh karena kita pengen banget menjadi bagian dari sebuah geng, ya kita ikhlas aja, kita yang ngerjain tugasnya, kita yang disuruh jajan jauh ke sana dan sebagainya. Nah begitu juga kalau kita pengen sekali berada di sebuah kelompok gitu, walaupun misalnya kita dibully atau dipaksakan diri untuk nggak masalah ya? Nggak masalah. Kita hari ini kita di kafe ini ya, dan dress code-nya ini gitu. Bayangin kalau udah mesti bayar kafenya, harus beli bajunya juga. Tapi oke lah daripada saya ini. Akhirnya banyak hal yang sebenarnya kita langgar. Misalnya ya yang paling utama adalah etika izin itu. Itu izin, kemudian membagikan berita. Karena pengen terdepan nih, pengen paling cepat, kita nggak cek dan recheck. Artinya hoax bisa jadi. Kita lupa bahwa hoax itu tidak berhenti sampai di situ. Sekali, 2 kali, 3 kali kita menyebarkan hoax atau berita-berita informasi yang nggak benar, image-nya akan nempel. Kalau misalnya Kak Yusri 3-4 kali itu semua yang dia share itu hoax gitu, atau ujaran kebencian. Next time begitu menyebarkan sesuatu yang benar, nggak usah percaya kalau image itu nempel. Kita lupa impact-nya itu sampai ke situ. Apalagi kalau dia kayak Hajar nih, sebagai influencer, sebagai pengaruh, misalnya ketika dia ngomong, guys ada diskon loh, lagi makan di sini gitu, yang nontonin dia dengar udah bela-belain naik angkot menembus hujan, misalnya naik Grab, sampai di sana ternyata diskonnya itu hanya berlaku dari jam sekian sampai jam sekian. Kepercayaan orang akan hilang. Nah itu harus dijaga sebenarnya. Terdepan boleh, tapi harus cek dan receknya harus bagus. Tadi kita sudah diskusi panjang ya, dan sangat bermanfaat tentunya. Tadi kita sudah diskusi terkait apa sih ciri-ciri seorang FOMO ataupun orang yang mengalami gangguan FOMO tadi. Kita juga sudah diskusi terkait tips dan trik tadi sudah disampaikan oleh Bu Citra untuk menghindari menjadi atau mengidap gangguan FOMO tadi, ataupun yang bagi sudah merasa mengalami gangguan FOMO, ada tadi juga tipsnya yang untuk bisa move on nih, supaya bisa tidak terlalu jauh untuk mengidap gangguan FOMO tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke penutup Bapak Bu Citra sama Kak Hajar ini. Bisa diberikan mungkin ada closing statement nih untuk kawan-kawan Edukons di sana terkait topik kita hari ini. Mulai dari Bu Citra dulu, silakan. Oke, kalau saya sederhana, pastikan kalian bahagia dengan apapun yang kalian lakukan. Dan bahagia itu adalah ada di diri kalian sendiri. Makanya saya bilang sejak awal, dasarnya adalah kalian harus selesai sama diri kalian sendiri. Paling tahu yang bikin saya bahagia itu apa, yang bikin saya bad mood itu apa, yang bikin saya marah itu apa, kecewa itu apa. Jadi kita tidak mengharapkan kebahagiaan itu dihadiahkan oleh orang lain. Karena kalau kita ngarepin, akhirnya kita akan kecewa. Misalnya saya bahagia
kalau misalnya saya bisa dapat baju yang sama seperti yang dipakai oleh ini yang lagi tren dan sebagainya, tapi ukurannya dari diri kita sendiri. Jadi pastikan kita bahagia, tidak melakukan hal-hal yang seperti viral dulu hanya di belakangan misalnya. Pastikan kita bahagia supaya kita juga bisa membagikan kebahagiaan tersebut. Itu Notes-nya itu ya teman-teman Edukons, jangan viral duluan, moral belakangan ya. Harga diri belakangan. Jadi diperhatikan dulu apa pertimbangannya A sampai Z, baru di enter atau di upload atau di share. Sama ini nih, setiap kita melihat tren dan sebagainya, tanya lagi ke diri kita, itu cocok nggak buat saya. Jangan dipaksakan. Kalau saya selalu pakai analogi sepatu Cinderella itu, kalau sepatu itu nggak cocok berarti kamu bukan Cinderella. Sederhana. Jadi silakan cari sepatu lain. Betul sekali. Yang sesuai. Oke, terima kasih. Kalau Kak Hajar sendiri nih gimana statementnya ataupun pesan untuk teman-teman Edukons di luar sana? Kalau saya itu yang paling saya tekankan dalam diri saya sendiri, itu yang paling pertama itu selalu bersyukur dan selalu bersyukur apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki sekarang, dan untuk yang paling penting juga itu jadi diri sendiri, tetap pikirkan apa yang ingin dipikirkan, tidak usah pikirkan apa yang tidak perlu, dan jangan dengarkan omongan orang lain, walaupun dia berkata ini, walaupun berkata itu untuk kita, ya tetap respon dengan baik dan mengalir seperti air begitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan membacakan juga salah satu bukan quotes ya, kutipan juga yang mengatakan bahwa berusahalah mencari kebahagiaan di real life dunia nyata ya, karena kebahagiaan di dunia maya itu hanya bersifat sementara tentunya. Jadi seperti yang Bu Citra juga bilang tadi, bahwa orang yang paling bisa membuat kita bahagia lah diri kita sendiri. Jadi dari sekarang teman-teman Edukons bisa mengenalinya, berusaha untuk mempelajari diri sendiri, apa yang bisa membuatnya bahagia, apa yang bisa membuatnya stres dan seterusnya, supaya bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya bahagia tentunya. Nah, itu salah satu tips untuk menghindari ataupun move on dari FOMO ini. Nah, saya kira cukup untuk sesi bincang-bincang kita di podcast kedua kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber hebat kita, ada Bu Citra. Terima kasih Bu Citra dan Kak Hajar tentunya. Nah, untuk promosi nih Bu Citra, kalau saya lihat Kak Hajar tadi banyak sekali nih followersnya. bisa promosi juga nih Bu Citra, mungkin Instagramnya bisa sharing supaya nanti kalau mau tahu informasi lebih lanjut. Oke, Instagram saya dulu ya, saya mau promosi Instagram saya, lumayan siapa tahu bisa menyanyi saya Centang Biru Hunter. Instagramnya @citra CHITRA Rosalin, itu Instagram, Facebooknya juga sama. Dan kalau bisa di Instagram edukons.id juga. Ini kita bisa dengerin lagi obrolan kita. Oke. Kalau Kak Hajar nih, kalau mau dapat informasi lebih lanjut untuk Kak Hajar, bisa dikunjungi di mana nih? Ya, silakan langsung add Instagramnya di @hajaraswad_. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman Edukons juga jangan lupa ya untuk mencari informasi lebih jauh terkait Edukons di Instagram Edukons, ada edukons.id, ataupun TikToknya juga banyak informasi-informasi penting atau pesan-pesan penting yang selalu dibagikan secara rutin oleh teman-teman Edukons di edukons.id, dan di YouTube-nya tentunya ada beberapa webinar series yang diupload secara rutin, bisa dilihat di Edukons Official. Saya kira cukup untuk sesi kedua hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan pembicara-pembicara yang menarik pula. Sekian dan terima kasih. Edukons selalu menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih.